Umat Tuhan, pada malam yang sunyi dan kudus ini, kita datang untuk mengenang, mengingat teladan kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru dan Tuhan kita. Malam ketika Ia yang mulia dan penuh kuasa itu rela menanggalkan kebesarannya, meninggalkan jubahnya. Ia mengambil selembar kain, berlutut, dan membasuh kaki murid-muridnya. Dalam tindakan sederhana itu, Yesus menunjukkan kasih yang bukan pura-pura, tapi kasih yang sejati. Kasih yang tidak mencari kehormatan, namun kasih yang merendahkan diri untuk melayani. Melayani bukan supaya dilihat orang, tapi tindakan nyata. Kasih yang melampaui pengkhianatan. Pada titik ini tadi kita membaca Yudas, anak Simon Iskariot, akan mengkhianati dia. Tapi si pengkhianat ini pun dibasuh oleh Yesus. Apakah Yesus tidak tahu? Pasti dia tahu. Tapi kasihnya melampaui pengkhianatan itu. Ia menghidupi kasih itu dengan perbuatan, bukan dengan teori, yaitu dengan cara melayani mereka yang ia kasihi sampai akhir, sampai tuntas. Apakah kita juga bersedia merendahkan hati kita, menanggalkan keakuan dan kebanggaan diri, untuk melayani dan mengasihi dengan tulus seperti yang telah Yesus teladankan? Jemaat Tuhan, saat ini kita akan mengenang peristiwa pembasuhan kaki sebagai wujud tindakan kasih kepada sesama. Kita akan menikmatinya, dan tentu disediakan bagi yang sungguh-sungguh ingin menghayatinya. Kita akan memperagakannya. Silakan bangku-bangku di depan ada 10, diisi terlebih dahulu, nanti bergiliran. Ya saudara, sekolah ini adalah lambang seperti dulu Yesus melayani dan Ia meminta. Dan kalau ini dijadikan lambang untuk kita melayani di sini, artinya kesediaan kita untuk melayani.
cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah, dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah, dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah, dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah, dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah, dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah, dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah, dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah, dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah, dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah, dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah, dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah, dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah, dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah, dalam cinta kasih yang murni, dalam Umat Tuhan, setelah Yesus membasuh kaki para murid, Ia memperingatkan mereka bahwa ada di antara mereka yang akan menyerahkan Dia. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dimuliakan,
dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Apa yang dilihat, dirasakan tadi adalah simbol yang masih harus dikerjakan oleh kita untuk benar-benar melayani Tuhan. Yesus berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Umat Tuhan, Yesus sudah meladankan kasih. Kita pun dipanggil untuk meneruskan. Setelah perjamuan terakhirnya bersama para murid, Yesus pergi ke Getsemani. Di sana ia berdoa, "Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Yesus berserah kepada kehendak Bapa. Di setiap tetesan peluh dan air mata, ia menapaki jalan salib dan penderitaan, di mana ketaatan itu diuji dan kasih dibuktikan. Saat keegoisan menguasai, kepentingan diri menjadi ukuran. Demi pembenaran diri, orang lain pun diabaikan. Filipi 2 ayat 4 menyatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam tuntunan cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan memadamkan keakuan, keegoisan kita. Bersama aku di dalam rumah, di dalam rumah, tinggallah bersama aku di dalam rumah. Di dalam rumah. Saat kita menggenggam erat hasad diri, kita kehilangan arah kasih sejati. Sabda Tuhan pun terasa asing di hati.
kita bertahan dalam pola sendiri. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 menyatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dalam tuntunan cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan untuk melepaskan kemelekatan kita pada dunia. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Saat jiwa terasa kering dan hampa, semua gemerlap dunia tak mampu memuaskannya. Dalam sunyi, hati mencari makna untuk memuaskan jiwa yang dahaga. Mazmur 63 ayat 2 menyatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku. Pagi-pagi aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku letih merindukan Engkau, seperti tanah yang kering dan kehausan tiada berair. Dalam tuntunan cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan untuk melepaskan kedegilan hati kita. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Kegelapan yang menguasai diri memang tak dapat dihindari. Namun Tuhan Sang Terang hadir menemani, mengubah takut menjadi berani. Yohanes 12 ayat 46 menyatakan, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku
Jangan tinggal di dalam kegelapan. Dalam tuntunan cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan untuk menanggalkan ketakutan. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Saat kehilangan harapan, kita menjadi putus asa. Sang Juru Selamat hadir memberi harapan bagi mereka yang mencari asa. Roma 15 ayat 13 menyatakan, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, sehingga oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dalam tuntunan cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan melepaskan keputusasaan. Bersama aku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Saat kita sibuk mengejar kemuliaan panah, kita kadang melupakan kemuliaan sejati. Yesus melampaui kemuliaan dunia dengan mengosongkan diri sampai mati. Filipi 2 ayat 5-8 menyatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam tuntunan cinta Allah, kita memadamkan satu lilin
Ini sebagai tanda menanggalkan kemuliaan yang fana. Bersama aku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Saat hati teraniaya dan dikhianati, dendam berbisik menuntut balasan. Hati menjadi dingin dan sunyi, sebab kasih Kristus tak lagi menjadi denyut kehidupan. Matius 5 ayat 44 menyatakan, namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam tuntunan cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan melepaskan dendam. Gelap, semuanya begitu kelam. Beragam tindakan dosa membuat dunia semakin mencekam. Tak jarang manusia memaksakan kehendak pribadi, merasa diri selalu baik dan sempurna, takut saat melewati kegelapan hidup, enggan untuk melepas hal berharga, sulit melepaskan pengampunan. Namun, lihatlah, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sang terang tidak sirna. Yesus mati di kayu salib, tetapi ia tidak kalah. Ia mati untuk membawa kemenangan. Ia mati untuk menghalau kegelapan. Ia mati untuk menunjukkan keajaiban cinta. Maka, meskipun hari-harimu begitu kelam, hidupmu penuh sengsara dan derita, teruslah melangkah dalam kehidupan,
sebab terangnya selalu menyertai.